Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu sore 19 Maret 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 50 kg. Dalam peristiwa tersebut, satu orang kurir berhasil diamankan. Inilah detik-detik penangkapan kurir narkoba jenis sabu yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di sebuah parkiran Hotel Melati di Kota Medan. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang diduga sebagai kurir ini terduduk dengan tangan terikat. Sementara petugas menggeledah isi karung plastik yang di dalamnya sudah ada paket sabu-sabu yang di total beratnya mencapai 50 kg. Penangkapan kurir tersebut berjalan dramatis. Pasalnya sebelum digeledah, isi mobil pelaku sempat mengelak kepada petugas jika barang yang dibawanya berisikan narkoba. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Herwansyah mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu siang. Herwansyah menyebutkan awalnya petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba jenis sabu ini di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Medan Sunggal. Setelah dilakukan penyelidikan, barulah petugas mendapati sebuah mobil yang terparkir di depan hotel yang setelahnya digeledah terdapat 3 karung plastik berisikan sabu seberat 50 kg. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara melaksanakan penangkapan terhadap kurir narkoba berinisial HS. Beliau adalah warga dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Barang bukti yang kita amankan itu pada tersangka ada 50 kg yang diperkirakan narkotika jenis sabu-sabu. Sementara waktu dari Direktorat Narkoba yang bersangkutan adalah kurir yang katanya akan bertemu yang akan menerima dengan inisial J di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Dirres Narkoba Polda Sumatera Utara untuk mencari tahu asal-muasal barang haram tersebut. Polisi masih mengejar para pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam pengiriman barang tersebut. Pemirsa, puluhan warga yang didominasi ibu-ibu di Gang Panglong dan Gang Nurul Iman lingkungan 12 Kecamatan Medan Marelan melakukan aksi demonstrasi di perumahan Versailles Suite karena drainase warga tersumbat dan menyebabkan banjir jika hujan turun. Warga kesal karena seorang anak telah mengalami sakit demam berdarah dan penyakit kutu air akibat setiap hujan turun kawasan rumah warga terendam banjir. Kaum ibu-ibu melakukan aksinya dengan cara membentangkan spanduk dari karton dengan menutup jalan di perumahan tersebut sambil berorasi menyampaikan tuntutan mereka kepada developer perumahan Versailles. Salah seorang ibu, Yanti, mengatakan tergenangnya air di kawasan rumah mereka akibat pembangunan perumahan Versailles yang menyebabkan parit tertutup. Para pendemo meminta kepada Wali Kota Medan untuk memperhatikan keluhan mereka, apalagi sudah dekat bulan suci Ramadan, agar warga tidak terganggu dalam melaksanakan ibadah. Ini dikasih, dibuat, itu solusi kami. Dari mulai berdiri sampai sekarang belum juga ada solusinya. Sudah 2 tahun kami menderita. Tolong. Pak Bobi, tolong menyelamatkan kami. Tolong kami. Kami sedang kebanjiran. Gak bisa tidur gara-gara banjir. Camat Medan Marelan dan Babinsa TNI yang datang ke lokasi untuk mengamankan ibu-ibu yang melakukan aksi demo di depan perumahan dan emak-emak sempat memberhentikan aktivitas pekerjaan alat berat. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Karo pencarian anak yang hanyut oleh TNI Polri beserta tim SAR gabungan melakukan dengan metode penyisiran melalui sungai dan daratan. Namun sampai Minggu siang korban belum juga ditemukan.
Korban yang hanyut di Sungai Laubiang, Kabanjahe, Kabupaten Karo masih dalam pencarian. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Karo dan relawan setempat hari kedua kembali menyisir mulai titik pertama korban dinyatakan hilang. Melakukan metode penyisiran sungai dengan berenang bertahap dan penyisiran melalui tepian sungai. Dandim 0205 TK selaku dan Satgas Tanggap Darurat Bencana menjelaskan kuatnya arus dan banyaknya putaran air di sepanjang sungai menjadi kendala dalam proses pencarian. Selain itu telah dilakukan pemasangan jaring di beberapa titik dari lokasi hilangnya korban. Karena arus sungai cukup deras, kami alhamdulillah juga sudah bisa melakukan penyisiran sampai 300 meter ke depan, namun kami terhambat oleh obstacles yang memang tidak bisa dilalui oleh perahu ataupun kita melakukan penyisiran tanpa menggunakan perahu. Sementara itu diketahui Jumat siang seorang anak umur 8 tahun warga Padang Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo terpleset saat melintasi di pinggir sungai dan dinyatakan hilang. Sampai dengan Minggu siang, tim SAR gabungan masih berupaya pencarian korban. Mahasiswa korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh siswa Taruna Akademi Militer kondisinya memburuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Medan. Teuku Sehan Arifah Pasha, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang taruna Akmil ZH harus dirawat di rumah sakit lantaran kondisi luka pasca penganiayaan. Korban harus dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota akibat penganiayaan tersebut. Paman korban Teuku Yose mengatakan kondisi terkini korban menjalani rawat inap dikarenakan kondisinya mengalami nyeri di kepala. Yose menyebut pihak keluarga khawatir pasca penganiayaan akan membuat cacat permanen terhadap korban. Yose beserta keluarga korban masih menunggu hasil CT scan untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dalam hasil CT scan pertama ada gangguan di sekitar areal bawah mata, tepat di posisi pelaku memukul korban. Pihak keluarga mendesak pihak Denpom Medan beserta Polrestabes Medan dapat mengusut peristiwa tersebut. Perburukan yang terjadi itu kami khawatirkan, ya minta-minta jangan sampai terjadi, ya menimbulkan kecacatan yang bisa bersifat permanen pada si korban, Teuku Sehan. Nah, kecacatan itu kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi akibat ada ancaman itu dan nyeri kepala yang memberat, dia dirawat inap. Baru tadi malam masuk dan dia harus diinfus untuk masuk obat-obatan. Ya, memang kita udah kasih obat-obatan yang kita bilang lini pertama lah untuk yang biasa diminum kan, ternyata nggak mempan. Jadinya harus lewat infus. Sebelumnya korban Teuku Sehan Arifah Pasha melaporkan kasus ini ke Denpom Medan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa Taruna Akmil ZH. Kedua keluarga terduga pelaku dan korban sebelumnya sudah bertemu namun tidak adanya titik terang dari permasalahan ini. Sehingga keluarga korban memutuskan untuk melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya tim gabungan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan terdiri dari personil TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai pada malam hari melakukan razia mendadak di seluruh Indonesia. Razia yang dilakukan ternyata berlangsung bersamaan di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bakti Permasyarakatan ke-59 dengan tujuan agar seluruh ruang WBP bersih dari narkoba dan barang berbahaya lainnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai Asahan Sangapta Surbakti mengatakan bahwa pelaksanaan razia yang dilakukan di seluruh Indonesia, penggeledahan di seluruh kamar dan di setiap sudut ruang lapas tersebut satu persatu, kemudian seluruh kamar dibersihkan oleh petugas. Razia penggeledahan identik tersebut untuk mencegah dan meminimalisir masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas seperti handphone, narkoba, dan senjata tajam maupun penggunaan aliran listrik yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Apabila ada kita
dapat informasi indikasi-indikasi warga binaan yang menggunakan narkoba. Beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara insidental 35 orang. Hasilnya semua negatif. Ini juga berkaitan dengan salah satu persyaratan yang kami buat untuk mengusulkan integrasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi rumah. Menanggapi barang terlarang lainnya memang ditemukan beberapa handphone, senjata tajam, sementara narkoba tidak ditemukan di dalam razia penggeledahan tersebut. Barang-barang dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Muslim di Kompleks Dinas Peternakan Jalan Gatot Subroto Medan malam tadi melaksanakan Isra Mi'raj yang dirangkai dengan penyambutan bulan suci 1444 Hijriah. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zahrah dan Sari Tilawah Devi Yolanda yang dilanjutkan tausiah serta disampaikan Al-Ustadz Heriansa. Pada tausiahnya mengatakan inti dari memperingati Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang artinya setiap umat Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Hal yang kedua, inti dari peringatan Isra Mi'raj adalah bagi umat Islam ketika bertemu dengan bulan Ramadan harus menganggap sebagai Ramadan yang terakhir agar lebih maksimal dalam menjalankan ibadah sunnah dan wajib di bulan yang penuh maghfirah dan ampunan ini. Karena barang siapa setiap tahun bergembira dalam menyambut Ramadan akan dijauhkan dari api neraka. Lebih lanjut, Ustadz Heriansa menjelaskan tentang keberadaan Gua Hirah adalah sebuah tempat ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Allah berupa Al-Quran. Untuk itu, Ustadz Heriansa berpesan agar dalam bulan Ramadan hendaknya membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara itu, Ahmad Rifai Lubis selaku tokoh masyarakat setempat mengaku kegiatan peringatan Isra Mi'raj sudah sangat bermanfaat untuk menjalin silaturahmi, sehingga ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah disambut antusias oleh seluruh warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketua Panitia Isra Mi'raj Komplek Dinas Peternakan Sumut, Heri Amra Dalimunte, sangatlah bangga kepada atas terlaksananya kegiatan Isra Mi'raj masyarakat dan perwiritan ibu-ibu soleha. Kegiatan ini juga ditandai dengan lagu-lagu Islami yang dibawakan remaja dan anak-anak sekomplek. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, puluhan personil Koramil 13 Panyabungan adakan kerja bakti yang diawali dengan memperbaiki jembatan penghubung yang rusak menuju Desa Aik Mata Panyabungan dan membersihkan masjid. Jembatan penghubung ini diketahui satu-satunya akses jalan menuju Desa Aik Mata yang dinilai luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Padahal diketahui desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kota ini hanya berjarak 10 km dari pusat kota Panyabungan. Namun untuk menuju Desa Aik Mata sendiri, personil Koramil ini harus melalui jalan tanah bebatuan yang rusak serta berlubang penuh lumpur untuk sampai di desa. Selain memperbaiki jembatan yang rusak, personil Koramil 13 Panyabungan ini juga kerja bakti dengan bergotong royong bersama masyarakat, melakukan pengecatan dan membersihkan lingkungan Masjid Nurul Huda. Dan pengecatan masjid yang ada di Desa Aik Mata ini sekaligus juga menyambut bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah begitu antusias masyarakat, tokoh-tokoh menyambut hangat kedatangan TNI, dan sungguh luar biasa sambutan masyarakat, rasa cintanya kepada TNI luar biasa. Tradisi ini dilaksanakan Babinsa setiap tahunnya di sejumlah desa binaan mereka. Hal ini dilakukan demi kenyamanan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan.
Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, TKBM Mandiri memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafah di Dusun 1, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Adapun dana santunan berasal dari hasil patungan seluruh pekerja bongkar muat TKBM Mandiri yang beralamat di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B. Syahruna, Ketua TKBM Mandiri mengatakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, TKBM Mandiri sengaja menyisihkan rezekinya untuk dibagikan kepada anak yatim dan kaum duafah di sekitar Desa Tanjung Morawa B. Diharapkan santunan yang diberikan dapat meringankan beban serta membuat anak lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan kedepannya akan lebih ditingkatkan pula. Yang mana hal ini kami laksanakan adalah sekedar berbagi, ada dari rezeki kami dari TKBM Mandiri akan mesisihkan untuk anak yatim yang berupa kemudian itu surat kiriman itu dan ada sedikit. Kepala Desa Tanjung Morawa B Nazar Yanti yang hadir didampingi Babinsa dan Babin Kaptibmas sangat mengapresiasi kegiatan positif TKBM Mandiri karena pemberian santunan ini pastinya sangatlah bermanfaat bagi yang menerimanya. Ya, kami dari pemerintahan desa mengapresiasi kegiatan TKBM Mandiri, kegiatan-kegiatan positif di mana dalam penyambutan bulan suci Ramadan, TKBM Mandiri memberikan tali asih kepada anak yatim, kaum duafa, bagaimana harapannya itu bermanfaat bagi anak yatim dalam menyambut Ramadan nanti, menjalankan kegiatan ibadah puasanya. Diharapkan kepada komunitas pekerja lainnya untuk dapat berbuat hal yang sama agar beban anak yatim dan kaum duafah di bulan suci Ramadan menjadi ringan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, jamaah Masjid Husnul Hidayah Tanjung Permai, Tanjung Gusta melaksanakan tradisi punggahan sekaligus silaturahmi sesama warga. Acara punggahan di Masjid Husnul Hidayah ini dihadiri Ketua BKM Husnul Hidayah, Haji Saidi Ali Fefti Harahap, Ketua STM Muhajirin Ihwadin SHCN, dan warga Komplek Tanjung Permai, Tanjung Gusta. Usai melakukan doa bersama, jamaah Masjid Husnul Hidayah menggelar tradisi berupa acara punggahan. Punggahan ini berlangsung dengan tradisi makan bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan, dilakukan pada akhir bulan Syakban. Ketua BKM Husnul Hidayah Haji Saidi Ali Fefti Harahap mengatakan, acara punggahan ini sebagai tradisi yang sejak lama dilaksanakan di Masjid Husnul Hidayah ini, dengan harapan nantinya memasuki bulan Ramadan tahun ini warga sudah saling meminta izin dan bermaafan guna membersihkan hati memasuki bulan suci Ramadan. Ketua Pengajian Kaum Ibu Komplek Tanjung Permai yang juga Ketua Panitia Hajiah Maryam AS mengatakan dengan pelaksanaan punggahan ini khususnya kepada jamaah masjid untuk terus menjaga silaturahmi dan kebersihan hati menyambut Ramadan tahun ini. Kita untuk mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah, bahwasanya kita semuanya bersaudara. Supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan suci dan bersih. Amin ya Allah. Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abidin Azhar dalam tausiahnya mengatakan punggahan atau munggahan ini merupakan tradisi yang sudah dijalankan masyarakat Islam di daerah ini yang mempunyai makna bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Intinya sebenarnya sebagaimana yang telah kita ikuti tadi, pertama bahwa rasa senang kita, rasa senang kita menyambut Ramadan, sebagaimana yang juga dipraktekkan oleh baginda Rasul SAW, beliau itu apabila sudah semakin dekat Ramadan sangat senang hati beliau. Yang kedua, pada kesempatan ini, ya sebagaimana juga tadi barangkali sudah disampaikan, tidak tertutup kemungkinan
keyakinan bahwa selama ini ya pergaulan di antara kita ada yang kurang pas, walaupun kita kompak mungkin ada gesekan-gesekan, terjadi ketersinggungan dan lain-lain sebagainya. Kita ini kan memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan ini kan bulan suci. Alangkah baiknya sebelum memasuki bulan suci itu kita sucikan dulu hubungan kita terutama kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Pelaksanaan punggahan ini menjadi momen umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, saling bermaafan dan doa bersama. Pemirsa, pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2023 berlangsung meriah di Kota Medan. Usai melaksanakan ibadah sholat Isya, ratusan warga Kota Medan serta aliansi Ormas Islam Kota Medan berbaris sembari memegang obor yang menyala di pelataran Masjid Raya Al-Masyun, Kecamatan Medan Kota. Para peserta pawai mengitari rute sejumlah jalan protokol dimulai dari Masjid Raya Al-Masyun, lalu menyusuri Jalan Sisingamangaraja, Jalan Halat hingga kembali lagi ke Masjid Raya Al-Masyun dengan dilanjutkan oleh Tahblik Akbar. Koordinator lapangan Ibnu Hazar mengatakan pawai obor adalah simbol kejayaan dan kebersamaan umat Islam untuk memberi kemaslahatan dan rahmat bagi alam semesta. Selain itu, nyala api obor disebut sebagai makna bulan Ramadan yang menjadi suluh penerang bagi umat manusia dalam berbuat kebaikan dari mulai waktu sahur hingga berbuka puasa. Dirinya berharap pawai obor juga dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan ia menargetkan pawai obor di tahun depan akan diikuti lebih banyak peserta lagi. Karena ini adalah intinya menyambut bulan Ramadan, sukacita kita, bergembira kita dalam datangnya Ramadan. Dari elemen-elemen yang ada kita tergabung dalam ormas-ormas Islam. Kemudian ada komunitas-komunitas Islam, baik itu pemuda, remaja masjid, majelis taklim. Diperkirakan ada 50 lebih yang ikut dalam agenda kita. Alhamdulillah beberapa tahun-tahun yang lalu kita juga mengadakan, seperti tahun yang lalu kita adakan, dan beberapa tahun yang lalu kita ketahui bersama bahwasannya dilanda COVID-19 kita tidak ada beraktivitas, dan alhamdulillah tahun lalu kita adakan. Tahun ini juga kita mengadakan seperti yang sama, yaitu Tarhib Ramadan Pawai Obor. Ya. Hal senada juga diungkapkan peserta pawai Rizki Ramadan yang mengatakan bahwa selain sebagai simbol penuh berkahnya bulan Ramadan, pawai obor juga diharapkan mampu menjadi simbol kebersamaan yang semakin erat antar umat Islam dalam hal mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dari ormas-ormas Islam ada. Harapannya mudah-mudahan nantinya tetap terlaksananya Tarhib Ramadan 1445 Hijriah tahun depan. Walaupun beberapa tahun yang lalu, tahun depan kita mengadakan 2 tahun yang lalu dilanda COVID-19, tapi semangat kita tetap mengadakan pawai obor Tarhib Ramadan. Untuk tahun depan mudah-mudahan lebih meriah lagi. Sementara itu, pawai obor sebenarnya telah menjadi tradisi lokal warga Nusantara. Namun tradisi ini kembali digelar beberapa tahun terakhir agar kegiatan yang mengandung nilai positif dapat dikenal dan dilanjutkan oleh para generasi muda Islam. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah khusus beras minyak goreng dan gula. Hal ini dilakukan mengantisipasi kenaikan harga jelang bulan suci Ramadan. Antrean warga terlihat di pasar murah yang digelar Bulog dan Pemko Medan di pasar tradisional Sukaramai. Warga rela mengantri demi mendapatkan paket beras, gula, dan minyak goreng dengan harga miring. Pemerintah Kota Medan menjual 3 barang tersebut dalam satu paket dengan harga Rp77.000. Hal ini pun disambut baik pihak masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pun memantau pasar murah tersebut. Hal ini dilakukan agar penjualan bahan pokok tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan.
Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara Arif Mandu menjelaskan pihaknya selama ini mensuplai beras ke pasar di Medan sebanyak 30 ton per hari. Namun untuk menyambut bulan puasa, Wali Kota Medan meminta tambahan beras. Sehingga Bulog menyuplai beras sebanyak 30 ton per hari untuk seluruh pasar yang ada di Medan. Hal ini demi menjaga kestabilan dan menghindari kepanikan warga terkait kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Kami akan bekerja sama dengan PD Pasar untuk setiap hari akan mensuplai pasar ayam biasanya 30 ton per hari untuk seluruh pasar di Kota Medan ya. Tapi tadi permintaan wali kota dinaikkan menjadi 50 ton per hari. Jadi untuk menghadapi puasa ke depan akan kami tambah volumenya lagi. Jadi 50 ton per hari. Sementara itu, salah seorang warga Risna menyambut baik dengan adanya operasi pasar murah. Dengan adanya operasi pasar ini sedikit membantu masyarakat yang tengah kesulitan dalam perekonomian, di mana saat ini semua harga mahal. Satu paket ini aja, beras, gula, minyak, 77. Lebih murah ini berarti ya? Lihat mereknya lah dulu, mau nolong masyarakat. Memudahkan apa ini gitu. Iya, operasi pasar ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diberhentikan bekerja oleh pihak perusahaan akibat adanya pengurangan tenaga kerja, seorang warga Kota Pematang Siantar justru berhasil dengan melakoni usaha jualan kelapa muda bakar yang belum pernah ada dijual sebelumnya. Koko Handoko, seorang warga Kota Pematang Siantar, beralih profesi membuka usaha jualan kelapa muda bakar setelah diberhentikan oleh pihak perusahaan penjualan mobil tempatnya bekerja sebagai sales. Akibat adanya pengurangan tenaga kerja setelah wabah pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020 lalu. Dengan dorongan keluarga dan kemauan yang kuat, akhirnya mantan sales mobil ini berhasil membuka usaha jualan kelapa muda bakar dengan hasil penjualan yang lebih dari mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Usaha jualan kelapa muda bakar yang dia buka di pinggiran jalan lintas Provinsi Kota Pematang Siantar dari sejak tahun 2020 lalu selalu ramai dikunjungi para pembeli yang ingin merasakan kelapa muda bakar yang selama ini belum pernah ada dijual khususnya di Kota Pematang Siantar. Dari keluarga di Aceh, pada saat itu masih masa Covid juga, jadi mereka rekomendasi supaya buka di Siantar. Dan di Siantar sih memang belum ada kelapa bakar, jadi yang bikin penasaran saya karena itu belum ada, jadi saya coba buka. Dan alhasil pada saat kita buka, karena tadi itu belum ada, jadi orang penasaran, ingin tahu rasa. Ada bahkan yang bilang bisa bukan COVID, karena memang dari sama rempah-rempahnya seperti jahe merah dan serai. Kalau pemanisnya kita saat ini ada susu dan gula merah. Minimal satu hari itu sekitar 50-60 butir. Koko Handoko mengatakan pembeli selalu ramai yang datang, baik warga Pematang Siantar maupun warga luar Kota Pematang Siantar yang melintas. Dalam sehari, penjualan kelapa muda bakar yang ia buka dari jam 3 sore hingga jam 6 sore ini dapat terjual mencapai 50 hingga 80 buah kelapa dengan harga Rp15.000 per buahnya. Sementara selain dibakar, Handoko juga memberikan rempah sesuai selera pembeli seperti serai, jahe yang dicampur dengan gula merah atau susu ke dalam kelapa muda bakar yang mampu menambah imun pada tubuh. Pemirsa, dari Kota Pematang Siantar kita beralih ke Rantau Parapat. Jelang memasuki bulan puasa, Bulog Cabang Rantau Parapat bersama Dinas Ketahanan Pangan gelar operasi pasar murah di Pekan Gunting Saga, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan naiknya sejumlah bahan pokok, Bulog Rantau Parapat gelar pasar murah berupa beras medium dengan harga Rp45.000 per kemasan 5 kg dan minyak goreng Rp14.000 per kemasan 1 liter. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan mengambil andil memasarkan hasil budidaya tanaman dari beberapa kelompok tani berupa sayuran seperti cabai merah, kacang panjang, terong, gambas, ubi kayu, pisang, dan lain-lain.
serta gula pasir dengan harga di bawah pasaran. Salah seorang konsumen, Juliana, mengatakan dengan adanya pasar murah ini masyarakat sangat terbantu dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Apalagi pada saat ini kondisi perekonomian rakyat kian sulit serta berharap operasi pasar murah ini dapat berjalan minimal 1 bulan sekali. Ketolong gitu, yang biasanya 60 sekian, ini 40. Tolong. Jadi harganya jauh di bawah harga pasaran. Jauh sekali lah, apalagi ini ekonomi kan Pak. Ya, kalau bisa dibuatlah sebulan sekali Pak, biar lebih menolong kali lagi, biar lebih senang hati. Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Pembantu Rantau Parapat menjelaskan bahwa pada operasi pasar pihaknya menyediakan beras medium dengan kualitas baik lebih dari 5 ton dalam kemasan 5 kg per karungnya dan minyak goreng sebanyak 10 dus dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Bulog dalam hal ini pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, supaya masyarakat bisa ada pilihan beras yang terjangkau. Dalam hal ini beras medium yang disediakan oleh Perumbulog, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan adanya beras yang terjangkau dengan harga murah, kualitas yang baik, sehingga masyarakat bisa terbantu. Pada kesempatan tersebut, Bulog berharap kepada warga tidak khawatir karena Bulog hadir di tengah-tengah masyarakat, siap membantu menyediakan beras medium dengan harga terjangkau. Pemirsa, dalam upaya penyaluran subsidi solar tepat sasaran, PT Pertamina melakukan uji coba pelaksanaan pembelian dengan menggunakan metode QR Code di Sumatera Utara mulai tanggal 7 Maret 2023 mendatang. Untuk mendapatkan solar subsidi dengan metode QR Code tersebut, setiap pengendara telah terdaftar ke dalam aplikasi My Pertamina. Dan apabila belum mendaftar, maka jumlah pembelian BBM subsidi akan dibatasi dengan maksimal 20 liter per hari. QR Code adalah menjadi syarat pembelian bahan bakar minyak subsidi dengan kuota sesuai yang ditentukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Area Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto Agus Satria mengatakan, untuk mendapatkan solar subsidi diharapkan kepada masyarakat segera melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui aplikasi dan website subsidi tepat My Pertamina atau datang langsung ke SPBU. Masyarakat yang ingin mendaftar ke dalam program subsidi tepat hanya membawa KTP STNK asli kendaraan yang kemudian difoto langsung untuk diupload ke dalam aplikasi. Sementara untuk konsumen layanan umum atau non-kendaraan juga menyiapkan foto urat rekomendasi dan foto KIR. Untuk pendaftaran sebanyak 300 posko didirikan di sejumlah daerah di Sumatera Utara berlokasi di SPBU, kantor pemerintahan termasuk Samsat dan terminal bus untuk mempermudah konsumen yang memang mendapatkan hak solar subsidi. Posko pendaftaran subsidi tepat mulai hari ini gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah bagi para konsumen yang memang berhak mendapatkan solar subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya. Karena kita sudah memiliki schedule bahwa di tanggal 7 Maret itu kita akan lakukan uji coba pelaksanaan pembelian BBM solar subsidi menggunakan QR Code. Program subsidi tepat oleh Pertamina merupakan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM. Pemirsa, di informasi lainnya, puluhan akses jalan penghubung di 3 desa tidak kunjung diperbaiki. Warga secara swadaya perbaiki badan jalan agar kendaraan angkutan hasil perkebunan dan pertanian dapat melintas. Badan jalan penghubung 3 desa yaitu Teluk Pulai, Seapung, Kecamatan Kualuh Leidong, dan Teluk Binje, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sudah 4 tahun tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah.
Akibatnya kondisi badan jalan rusak dan terutama saat musim penghujan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Akhirnya warga mendirikan portal di jalan. Salah seorang warga, Girman Lumban Raja, mengatakan pendirian portal ini khusus untuk mengutip kendaraan truk cold diesel berisi muatan dengan membayar Rp50.000 per unit saat melintas. Kutipan ini sebelumnya dari musyawarah mufakat antara warga dengan pengusaha setempat untuk biaya swadaya memperbaiki jalan rusak agar dapat dilalui oleh truk angkutan hasil pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Melihat situasi jalan, kami atas nama masyarakat Sungai Apung membuat kesepakatan supaya membuat portal atau pungutan. Dulunya jalan ini tidak bisa dilewati mobil atau kol diesel karena sudah parah sekali, sudah macam sungai. Sesuai dengan keluhan-keluhan masyarakat, karena hasil panen masyarakat juga harganya tidak ada, maka dengan kesepakatan dibikinlah portal mengadakan kutipan Rp50.000 per mobil untuk kol diesel. Salah seorang pengusaha jual beli buah kelapa sawit menjelaskan dengan adanya pemasangan palang portal tersebut, para pengusaha yang ada di 3 desa sangat mendukung. Meskipun mereka harus mengeluarkan dana kutipan sebesar hingga Rp300.000 untuk memperbaiki jalan. Bahkan badan jalan dibangun oleh pemerintah yang telah rusak justru saat ini diperbaiki oleh warga. Sehingga harga komoditi hasil perkebunan warga seperti harga buah kelapa sawit sebelumnya Rp1.000 sampai Rp1.100 per kilogramnya. Sekarang naik menjadi Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Memang sepakat itu Pak, karena kalau tidak kami perbaiki jalan ini sama sekali kami tidak bisa lewat. Nah, kalaupun ini ada palang, memang atas kerjasama masyarakat ini Pak. Warga berharap kepada pemerintah agar secepatnya memperbaiki badan jalan tersebut agar dapat mendongkrak perekonomian warga kembali. Memang karena musim atrek. Pemirsa, puluhan siswa-siswi sekolah di Tanjung Morawa mengunjungi kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang dengan maksud menambah pengetahuan dalam memahami arti penyelamatan dan kebakaran. Seperti inilah kegiatan outing kelas yang dilakukan, yaitu satu program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas siswa didik. Selain itu, outing kelas merupakan metode belajar yang menyenangkan dengan cara mengajarkan kepada siswa didik untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Kunjungan siswa didik sekolah swasta ini ke Dinas Pemadam Kebakaran terlihat sangat antusias. Para siswa didik dan orang tua turut mendengarkan secara serius dengan pemaparan dari tim pemadam kebakaran, terutama tentang antisipasi dan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api. Kegiatan edukasi belajar dan bermain dilanjutkan dengan berkeliling naik mobil damkar bersama para siswa dan sembari berfoto dengan tim pemadam. Salah seorang siswa didik, Muhammad Azmi Hairullah, mengaku sangat senang dapat berkunjung ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang. Banyak hal yang tidak diketahui, namun dengan berkunjung ke kantor damkar ini kami jadi mengetahuinya cara mempraktikkan peralatan. Diajarin nembak, sama diajarin itu diajarin nyemprot, baru tuh diajakin ke keliling-keliling. Pak, gimana? Senang nggak perasaannya? Senang. Bapak pemadam kebakaran itu tadi apa-apa aja yang boleh dia selamatkan? Ular, kerbau, kucing. Baru itu kucing.
Tim Rescue Pemadam Kebakaran Hendra Panggabean mengatakan tugas tim damkar tidak hanya memadamkan kebakaran saja, namun tugasnya saat ini sudah ada tim penyelamat seperti ular masuk rumah, kucing terjebak di dalam got, cincin yang tidak bisa dibuka di jari tangan, bahkan hal yang sepele seperti ATM yang masuk ke got dan bencana alam, orang hanyut dan lain sebagainya. Kedatangan biasanya anak TK itu memberikan edukasi tentang apa itu pencegahan, apa itu pemadaman, apa itu penyelamatan. Selama ini kan warga masyarakat tahu hanya damkar itu hanya kebakaran saja. Sekarang kita sudah ada tim penyelamatnya atau bidang penyelamatannya. Itu semua nanti ada ular masuk rumah, terus biawak, terus kucing yang terjebak di lantai 2 di masuk sumur, cincin, terus ada juga nanti ATM yang masuk ke got. Nah, itu tugas pemadam. Nah, terus kebencanaan, orang tenggelam, hanyut, itu tugas kita paparkan. Apa itu kebakaran atau penyelamatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak dapat mengingat serta mengetahui tugas dan fungsi dari petugas pemadam kebakaran. Ya, pemirsa, kota Tanjung Pura adalah kota Kesultanan Langkat yang dahulu sangat tertata dengan baik dan rapi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, penataan kota tersebut kini sudah tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Salah satu penataan kota yang tidak diperhatikan adalah rumah toko yang berada di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pada zaman Kesultanan Langkat, teras depan rumah toko ini merupakan tempat masyarakat pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas di pasar tradisional agar terhindar dari teriknya matahari. Namun kini keberadaan teras depan rumah toko sudah seluruhnya ditutup oleh para pengusaha yang ada di seputaran pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ini membuat hak pengguna jalan telah terenggut oleh sejumlah pengusaha pemilik ruko sehingga para pengguna jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Padahal trotoar ini memang diperuntukkan untuk para pejalan kaki, namun kini sudah dipakai oleh para pemilik usaha pertokoan untuk menjajakan barang dagangannya. Kondisi ini sudah dirasakan warga Tanjung Pura sejak 15 tahun silam. Seorang warga, Zainal Abidin, mengatakan sebagai orang Tanjung Pura asli sangat kehilangan tempat pengguna jalan agar terhindar dari teriknya matahari dan merasa aman saat beraktivitas di pasar dan sekarang ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk berjualan. Kami sebagai orang Tanjung Pura asli sini merasa kehilangan tempat-tempat para pejalan kaki yang menghindari dari terik panasnya matahari. Karena sudah dipergunakan oleh orang-orang yang tertentu untuk berjualan. Alangkah indahnya kalau dikembalikan kepada asalnya lagi. Ada citra di Tanjung Pura ini. Itulah harapan kami dari orang Tanjung Pura. Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Tanjung Pura, Mahdi, mengatakan rumah ruko ini dibangun oleh Sultan Langkat mulai dari Musa, Ajis, dan Sultan Mahmud. Namun saat ini kami sangat menyayangkan para pemilik ruko menutup lorong jalan. Sejumlah masyarakat Tanjung Pura berharap agar hak pengguna jalan yang melintasi lorong ruko tersebut dikembalikan lagi sebagai ciri khas kota Tanjung Pura dan berharap kepada pemerintah Kabupaten Langkat agar segera menindak para pengusaha yang menggunakan trotoar dalam menjajakan barang dagangan. Sudah membangun ruko-ruko yang ada. Jadi ruko-ruko yang ada ini dibangun ialah sebagai trotoar jalan ini untuk pejalan kaki bagi masyarakat Langkat pada zaman Kesultanan. Tetapi sampai sekarang jalan yang dibangun oleh Sultan Mahmud yang diberikan untuk masyarakat Langkat untuk sebagai pejalan kaki sekarang dipakai dan ditutup untuk ruko-ruko yang ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dengan tegas dan secepatnya memperbaiki kembali tata ruangan jalan yang sekarang ini tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki.
Pemirsa, beternak kambing etawa selain menghasilkan daging, jenis kambing ini juga mulai menjadi primadona di Kabupaten Labuan Batu Utara karena juga menghasilkan susu yang sangat baik untuk kesehatan dan disukai masyarakat. Kambing etawa yang dikenal dengan nama latinnya Capra aegagrus hircus merupakan hasil perkawinan silang antara kambing etawa India dengan kambing kacang asli Indonesia. Memiliki ciri-ciri fisik kambing lebih besar dari kambing biasa, memiliki telinga yang panjang menggantung, wajah kambing seperti cembung. Selain itu menghasilkan susu perahan sebanyak 1 liter setiap hari. Kambing etawa tidak terlalu rumit untuk diternak. Cukup dengan memberikan pakan dan menjaga kebersihan kandang dengan cara disemprot dengan disinfektan. Sementara untuk mendapatkan susu yang berkualitas, kambing etawa betina diberi nutrisi secara rutin berupa jamu khusus. Dan untuk menjaga kesterilan susu perah yang layak dikonsumsi, terlebih dahulu puting kambing dibersihkan dengan air hangat. Peternak kambing etawa Supratno, warga di Desa Batu Tunggal, Kecamatan 910, Kabupaten Labuan Batu Utara ini sudah beternak kambing etawa selama 2 tahun ini mengatakan kambing etawa yang diternakannya per ekor sudah menghasilkan 1 liter susu per hari dengan harga Rp50.000 per liter. Kalau untuk budidaya sekitar 2,5 tahun lebih kurang gitulah, Pak. Kalau belajar kita ada juga teman yang dari tebing. Nah, melalui HP lah, sekarang zamannya kan pakai HP bisa video call atau cemana atau sharing-sharing kan gitu, Bang. Nah, untuk selanjutnya ya kita cari-cari di informasi di Google. Nah, alhamdulillah ini untuk susunya ada aja peminatnya, Bang, banyak bahkan sampai kekurangan. Kadang ada yang minta untuk obat, kadang gitu langsung. Kalau untuk 1 ekor tergantung kita pakan, kemungkinan besar kayak ini kan bisa mencapai lebih kurang 1 liter per hari. Melihat tingginya minat konsumen akan susu etawa ini menjadi peluang bisnis bagi peternak dengan meraih keuntungan yang cukup menjanjikan jika dikemas dan dikelola secara profesional. Kami ajak Anda ke informasi lainnya, pemirsa. Pencaksilat merupakan kekayaan budaya yang diwariskan oleh leluhur yang kaya akan falsafah dalam kehidupan. Selain itu, pencaksilat juga memiliki unsur keindahan yang ditampilkan dalam gerakan jurus-jurus yang dipadukan dengan pakaian khas yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Setiap bangsa memiliki budaya yang dapat dibanggakan termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku memiliki adat istiadat pula. Salah satu budaya dan warisan bangsa Indonesia adalah pencaksilat. Sebagai warisan leluhur, pencaksilat menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dan sudah sepantasnya jika pencaksilat diajarkan kepada seluruh masyarakat sejak usia dini untuk menjaga kelestarian pencaksilat. Untuk melestarikan pencaksilat tersebut, Tapak Suci Putra Muhammadiyah pimpinan daerah 309 Deli Serdang menggelar pertandingan pencaksilat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Lubuk Pakam. Anggota DPRD Deli Serdang Bayu Sumantri Agung yang juga bendahara di Tapak Suci 309 sangat mendukung kegiatan turnamen pencaksilat tersebut. Karena pada era milenial saat ini disadari atau tidak, kegemaran generasi muda mayoritas pada gadget dan kurang berminat terhadap pencaksilat. Oleh karena itu, turnamen pencaksilat yang diselenggarakan Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pinda 309 Deli Serdang ini merupakan kegiatan positif untuk melestarikan warisan leluhur dan membentuk generasi muda di bidang olahraga yang patut diapresiasi. Antusiasme masyarakat mengikuti turnamen pencaksilat ini cukup tinggi dengan jumlah peserta sebanyak 416 anak-anak dan juga remaja. Dengan kegiatan ini diharapkan lebih menghidupkan kembali dan melestarikan pencaksilat di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Ini supaya pasti dalam kebudayaan pencaksilat yang di Kabupaten Deli Serdang agar lebih baik nanti ke depannya untuk mendidik anak-anak kita daripada tipsi supaya
pencaksilat di Kabupaten Deli Serdang ini bisa diakomodir, dan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang harap memperhatikan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini, terutama daripada pencaksilat, dan memperhatikan tapak suci yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selain dari Deli Serdang dan Medan, peserta yang mengikuti kejuaraan ini juga berasal dari Kabupaten Simalungun, Karo, Batubara, Langkat, dan dari Kabupaten Aceh Tamiang, Biren, Provinsi Aceh. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari Senin 20 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Sinaga, perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas atau hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 20 Maret 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan. Untuk siang hingga malam hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Asahan, Tanjung Balai, dan Padang Lawas Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2023 terdapat 6 titik, yaitu di daerah Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Waspada perubahan cuaca signifikan secara tiba-tiba, yaitu hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi disertai guntur dan angin kencang. Demikian perakiraan Senin 20 Maret 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Selamat sore dan sampai jumpa.